selamat datang semuanya. Pertama kali di acara kami, di acara Obrak Abri bersama saya Bang Yus dan Mang Gembul. Oke semuanya. Acara kita pertama kali, selamat datang. Kemudian kita sudah berada dengan narasumber yang terbaik, dengan Dokter Vita. Selamat datang dok. Terus sama lagi, Bang Gembul. Nah, di sebelah saya ini ada yang cantik-cantik berdua nih. Yang pertama ada Sabrina. Satu lagi, Nah, sebelah kanannya saya juga ada Rizkia. Rizky ya. Iya Rizky ya. Iya, enggak juga, iya aja. Oke, sekarang membahas terkait yang lagi trending nih, Bang Gembul. Betul. Salah satunya adalah penangkapan salah seorang artis lah ya, artis. Namanya itu kayak nama makanan. Nah, makanan buat adik-adik. Betul. Ini kita lihat videonya dulu ya. Oke. Kau tunjukin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau. Kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Santai deh. Cepetan. Iya akunya kaget bang. Iya. Udah santai sini bang. Iya sabar. Udah minum dulu ya. Sama aku minum dulu bang. Ya udah kau minum dulu ya. Mau aku bantu gak kau le? Akan aku bantu juga lah. Ya udah. Akan aku bantu. Ya udah kau ambil dulu lah barang itu. Dulu, baru yuk. Kau nonton bokep cowok lah. Ya kan. Sorry ya Lai, aku kaget ya Lai. Maaf ya Lai, aku bantunya Lai. Ya mana? Bikin dulu itu barang itu le. Tunjukin dulu barangnya. Kamu minum dulu lah. Sini. Bukan ini dia. Bukan itu Lai. Di mana? Makanya kan aku yang mau cari bang. Aku kan nggak bakal isi angin bang. Ya enggak sini. Ah kau pun ah. Aku ngeliatin dulu deh, lu liatin deh. Ini tasnya dulu kau. Tasnya dulu ya buka itu. Aku mau bantu bang. Aku mau bantu anak abang. Aku bantunya bang abang. Ya, mana. Ini. Oh itu barang ini. Kau taruh sini lah. Tadi artis tadi kan ya, itu sudah beberapa kali mungkin dicurigai sama teman-temannya juga, ya kan? Terus narkoba di Indonesia kayaknya makin marah Bang Gembul. Tapi kita percuma kalau kita ngebahas doang tanpa ngobrol sama ahlinya. Iya, betul. Menurut Bu Dokter nih, Mbak Dokter, terkait misalnya video tadi gimana tanggapannya? Oke, kalau dari video bisa kita lihat nih, kan kita belum tahu nih dia pakai apa ya sebenarnya kan, Iya. digerebek gitu ya, penangkapan oleh polisi gitu. Jadi kita kalau dari videonya kita bisa lihat secara fisiknya dulu nih, secara fisik mungkin dia terlihatnya sih energik ya. Terlihat energik ya dok ya? Kemudian tapi kita juga bisa lihat nih gelisah ya, gelisah juga di si Coki itu. Iya. Kemudian juga kita lihat lebih banyak bicara gitu, lebih banyak Oh bisa bicara. ngaruh, banyak bicara bisa ini ya? Bisa Bisa. dikasihkan ya? Bisa juga salah satu ya, Oke. walaupun sebenarnya nggak semua ya. Nggak Gitu. semuanya tapi. Lebih banyak bicara, kemudian kelihatannya lebih seperti kurang tidur ya. Oh iya, dari lihat wajahnya ya, Iya, dari tidur dan ya dok ya? kita lihat mungkin kalau secara fisik lebih kurus dari sebelumnya. Lebih kurus ya penampilannya. Gitu. Oh. Karena kurang makan bukan ya? Bisa jadi mungkin Bisa. nafsu makannya berkurang. Tapi menurut polisi dia karena dugaan sabu Bang Gembul. Oh gitu. Kalau sabu kayak gitu nggak? Apa Kalau- memang nggak mau makan ya? Kalau sabu? Ya, jadi kalau dari efeknya setiap narkotika itu sebenarnya berbeda-beda setiap Iya. bergantung sama jenisnya. Hmm. Jadi jenisnya tuh macam-macam. Ada yang dari depresan, kemudian ada yang stimulan, ada juga yang halusinogen. Nah, kalau misalnya sabu ini dia termasuknya yang stimulan. Stimulan, berarti stimulasi dong dok? Iya. Jadi Stimulasi. menstimulasi. Menstimulasi badan kita dong? Oke. Oh. Nah, kalau salah satu contohnya sebagai stimulan ini, salah satu contohnya adalah sabu. Nah, jadi kalau stimulan itu dia kerjanya mengaktifkan, meningkatkan dari aktivitas sistem saraf kita. Jadi untuk efeknya tuh kita seperti on terus ya kalau kita nih. Jadi kayaknya lebih Doping itu, doping. Iya. Kayak doping. Oke. Jadi seperti doping lah ya. Jadi kita ngelihatnya sih misalnya jadinya lebih nggak kayak kita nih biasanya malam kita tidur nih ya, rasa capek ini tuh lebih energik pakai sabu. Berarti kalau misalnya orang nggak ngerti, itu bisa dianggapnya hebat dong dok? Iya. Jadi nggak tidur-tidur, nggak tidur 2 hari, kuat? Itu yang menjadikan alasan atau disalahgunakan si sabu ini gitu. Sabu. Ya gitu sih. Kalau Bang Gembul, kalau sabu harganya berapa Bang Gembul sekarang Cirebon? Apa di Indonesia? Sabu yang saya tahu tuh kalau pagi tuh bunyi teng 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 Nah, itu sarapan bubur sih. sekitar harganya
5.000-an. 5.000-an ya. Ya itu sabu itu murah, saya juga mau sabu itu kan. Iya. Dicampur sama kerupuknya kan, Iya. kriuk-kriuk. Nah, Kecap. sabu ini yang beda lagi sabunya nih. Sarapan bubur. Saya belum pernah beli sabu soalnya Bang Yos. Belum pernah beli. Pernah Nah, nanti saya. kita cari lah ya. Iya. Jangan, ntar jangan BNN nanti. Iya, jangan bahaya nih ya. Iya. Terus kalau misalnya Dok mau nanya, kalau misalnya si Coki ini nggak ketahuan sama polisi, bisa nggak sih anak sebutnya katanya sakau gitu, overdosis gitu, bisa nggak sih? Sebenarnya sih kita lihat juga. Jadi kalau efeknya sabu kan atau lebih ke narkotika itu kan ada sifat kecanduannya ya. Gitu. Ada kecanduannya. Kecanduan ya. Jadi pengguna itu akan merasanya ya menggunakan sekian nih berefek. Jadi berusaha untuk meningkatkan si dosisnya. Nah, nanti ya itu akan membuat si pengguna juga bisa overdosis. Overdosis ya? Overdosis. Itu yang berbusa-busa gitu kan sih Dok? Nah, itu salah satunya. Oh. Nah, kalau Meninggal dok. nah, bisa sampai yang lebih Mendadak. parahnya adalah meninggal dunia. Oh. Gitu. Malu-maluin aja. Malu ini sana kita ya. Aduh, malu-maluin aja pertama kali. Sorry bos, kita mulai lagi bos ya. Dok, itu kalau tadi kayak menggembul gitu, itu bukan pecandu narkoba kan? Lupa kelebihan mantan gitu kan? Salah satu pecandu narkoba Kalau kan? secara fisik sih ya, cuman kan kita belum tahu. Berarti harus dites dulu ya, menggembul. Harus dites. Berarti kalau saya pengen kurus bisa pakai sabu dok. Sebenarnya sabu itu bukan jadi solusi. Gitu. Jadi pingin supaya energi, supaya bertenaga, supaya kurus, itu sebenarnya adalah bukan solusinya. Oke. Jadi banyak kok cara yang lain gitu. Tapi dijadikan solusi yang mudah, cepat Kayak kredit ya? gitu. Iya. Kayak pinjaman online ini solusi mudah cepat. Itu nggak bagus yang mudah cepat itu Pak. Nah, Apalagi gitu. cepat kita keluar itu nggak bagus Pak. Nah, kita acara durasi lama, harus durasi lama. Nah, Apa itu? ya kan? Ini ada Sabrina sama Sama Rizky ya? Iya Pak. Rizky ya namanya. Rizky ya gitu. Terus teman-teman nanti yang bertanya nanti saya bacain lewat Instagram, pertanyaan terbaik nanti dapat cashback. Bukan cashback, apa namanya tuh? Hadiah, giveaway kok cashback. GoPay bukan? GoPay. Bukan 500 ya GoPay. Saat 2 orang pertanyaan terbaik saya kasih untuk GoPay. Untuk Sabrina, Bang Ambul, mau nanya apa Sabrina nih? Sebenarnya sudah pacar belum? Kan belum ada nih kayaknya. Belum tentu loh, belum tentu. Mamang mau nanya nih. Mama mau nanya, kesannya paman ya? Mamang mau nanya, Mang Gembul mau nanya. Kalau menurut Sabrina ini di kalangan milenial anak muda ini kira-kira lagi ngetren nggak nih yang kayak Coki Pardede begini? Ngetren. Ngetren. Nanti alasannya pandemi. Oh, Aduh, gitu. saya stres pandemi. Masa sih pandemi mereka malah bukan yang punya duit ya? Nggak ada jajan, tapi Mungkin ada kali selip-selipan di dompet. si pandemi itu dompet bapak ya? Dia punya bokap dia ambil. Sebenarnya banyak lah ya, kalangan aku, apalagi umur-umur 20 sampai 22 23 tuh lagi banyak-banyaknya sebenarnya. Cuma di lingkungan aku sendiri, di kampus aku sendiri, kayaknya biasa aja sih, nggak terlalu naik gitu loh. Lingkungan kamu, lingkungan kampus? Lingkungan kampus. Oke. Cuma di lingkungan luar adalah pernah dengar-dengar kabar kayak nih temen tuh abis ngelinting tuh ih ngapain? Mungkin ngelinting Bentar, copekan, Bang, kumis. bukan kumis? Kumis Bisa? bisa. Yakin kamu itu dugaannya? Ya, cuma kan emang rata-rata masa penasaran kali Oh ya. iya, pengen tahu lah Remaja ya. mau dewasa itu kan kayak ih apaan sih barang itu? Ih apa sih pengen nyoba ah. Ah, Cuma ya kalau bisa jauhin lah ya. jauhin lah ya. Lebih baik deketin kamu lah ya, jangan narkoba ya. Nanti IG-nya ada ya, nanti cek nanti di tag ya. Ini Sabrina. Terus kalau Rizky ini. Panggil apa sih? Kiki. Kiki lah ya, Kiki. Bukan merek alat tulis kan? Bukan lah ya, Kiki. Nah, Kiki kalau selama nih kamu udah di SD, SMP, SMA gitu kan, sekarang kuliah lah ya. Pernah nggak nemuin teman kamu yang gitu? Yang, dia nih make nih obat nih kayak ini gitu. Pernah nggak sih nemuin? Kalau enggak, kamu sendiri. Oh, enggak lah ya. Nah, kalau ini masa manis. Oh, makanya kata dokter tadi bisa aja soalnya. Juga Iya. sih, ya, Iya. Kalau lihat langsung nggak pernah. Oh, cuma lihat langsung pernah. Dengar. Nah, lihat orangnya tuh taunya orangnya tiba-tiba kurus kayak gitu. Terus dengar-dengar dia pakai. Ternyata katanya bisa buat ngurusin juga ya, Dok ya. Sebenarnya sih bukan menguruskan badan ya, gitu, menguruskan. Tapi emang berefeknya nih kita jadinya nafsu makan kita jadi berkurang, gitu. Jadi ya itu membuat
penurunan berat badannya dari situ. Jadi Emang kayak karena kita nih kan ya, balik kalau cuacanya kayak gini juga nih, jadi lebih banyak makan juga gitu. Tapi kalau merasanya sih nggak lapar gitu, pengen jadi makan ya? nafsu makannya berkurang. Nah itu yang membuat salah satu penurunan berat badannya, dan lama-lama tuh bisa juga dehidrasi gitu ya, gangguan keseimbangan elektrolit, Nah. elektrolit, iya Oh, maksudnya elektrolit. elektrolit, Elektrolit itu bukan berarti- elektronik ya. Oh, elektrolit itu kayak yang iklan itu minuman itu ya. Ya, Oh, elektrolit gitu di Oh. tubuh kita itu kan ada elektrolitnya. Hmm. Nah itu bisa kalau kita terjadi gangguan keseimbangan dari elektrolit itu ya bisa mengalami kejang juga tuh. Kejang. Makanya di beberapa kan juga mempengaruhi selain dari sistem sarafnya Oh. juga di gangguan di elektrolitnya juga. Enak kalau ngobrol sama dokter tuh, jelas. Jelas detail ya. Detail. Longo aja gitu tuh ya, Bang Ngembul. Iya. Bang Ngembul. Mm-mm. Sebenarnya ada yang turun. Nah, Banyak bisa masalah, sorry. Nah, teman-teman, selalu kita tahu ya, Indonesia tuh booming nih. Ada namanya darurat narkoba. Kalau pandangan dokter nih, di link yang dokter mungkin ada pasien lah ya. Pernah nemuin nggak pasien yang memang kena orang tuanya bawa anaknya karena kecanduan narkoba gitu, Dok? Terus misalnya atau lingkungan dokter gitu pernah mengobati atau apapun lah kasus yang pernah dokter tanganin tentang narkotika. Oke, kalau untuk mungkin pengalamannya ya seperti di klinik ya, klinik Pratama dari di BNN kan, itu salah satunya adalah di rehabilitasi. Ya. Nah itu juga ada yang datang membawa orang tuanya membawa anaknya ingin diobati atau direhab ya gitu. Jadi tapi sebenarnya rehabilitasi juga bukan hanya kita memberikan obat nih pengganti si narkobanya sehat gitu ya, tapi ada beberapa tahap. Sebelum kita lakukan rehab juga kita lakukan assessment dulu. Nah apakah termasuknya ringan, sedang, ataupun berat. Nah nanti juga rehabilitasi itu bukan hanya rawat jalan, tapi bisa juga dirawat inap, kita rujuk seperti itu. Oh gitu, Dok. saya nanya boleh nggak nih dokter? Sikat. Ya Boleh gini. nggak ya? Ya. Ceritanya kan si Coki ini kan menggunakan sabunnya kan lewat knalpot tuh. Wah, knalpot berat. Nembak. Dubur. Lu Bang Anus. Gitu kan ada sensor ya? Ya lewat knalpot gitu. Knalpot ya. Emang nggak ada jalan yang lain gitu? Nah, dia Kita kayak mesti knalpot ya. itu. Aduh, saya jadi bingung nih bagaimana Mungkin nih. itu mempunyai kelebihan. Jadi Wah, kelebihan. dipilih si pengguna ini melalui si rektal itu kita biasa kenal tuh banyak banget nama gaulnya, nama istilah-istilahnya Rektal ada. ya? Ya, kalau Oh. dari kedokteran itu kan rektal ya. Rektal ya. Jadi ada- bukan knalpot. Rektal. Tapi ada juga beberapa istilah kayak booty bumping, kemudian ada juga buffing. Terus istilahnya banyak banget. Jadi dia Buti. Iya. Jadi banyak banget istilahnya untuk lewat rektal ini ya. Yang kita kenal biasanya itu booty bumping atau buffing, tapi istilahnya banyak banget. Nah itu jadi memasukkan si ini sebenarnya tidak terpaku hanya sabu ya, bisa juga sabu, heroin, kokain, Oh, gitu. sama alkohol. Gitu. Ah, serius? Mm-mm. Alkohol tuh pakai apa ya? Nah itu caranya itu bervariasi. Kalau di kasus ini kan menggunakan cairan ya menurut kesaksiannya, menggunakan cairan kemudian dimasukkan menggunakan suntikan ya gitu ke anusnya. Ada itu yang cara yang pertama. Yang kedua tuh ada yang menggunakan kayak pelumas injektor. Pelumas injektor. Kayak Atau motor. kita biasa kenal tuh kayak loop launcher atau loop shooters gitu. Jadi itu menggunakan si pelumas injektor itu. Ada juga yang ketiga ini lebih ekstrim, nggak menggunakan campuran, nggak menggunakan alat, langsung dimasukkan Waduh, ke anusnya gitu. saya langsung merasa terus di sini. Sebenarnya tuh Profesi dulu ya. nanti belum selesai. Nanti dulu. ya, terus ini juga tuh sebenarnya di masa lalu tuh sebenarnya dikaitkan dengan kayak praktek homoseksual gitu kan ya, oke. fetis gitu maksudnya. Ya sebenarnya, tapi ternyata pada faktanya nih di beberapa pengguna tuh ada juga sebenarnya yang menggunakan teknik ini tapi sebenarnya tidak tertarik dengan seks anal gitu. Oke. Gitu. Seks anal berat. Gitu. Kenapa itu? Jadi itu. Itu Dan efek gimana dok? Efeknya dok? Nah, sama si rektal itu, Dok. Si Apa semakin knalpot, begitu? rektal. Bagaimana, Dok? Oke, menarik banget nih.
sorry. Nanti bunyi gimana ya? Prepet apa? Atau poh gitu dok, soalnya Pak. Ada nggak pengaruh dengan bunyi-bunyian? Sebenarnya dampaknya tuh yang kita ya otomatis satu dampaknya akan terjadi kerusakan di anusnya lah ya. Kenapa? Masih ini lah. Ya harus dicek dulu. Nah lah ya Pak. Oke, jadi bisa yang pertama itu dari kerusakannya. Rusak gitu ya. Kerusakan di anusnya itu kan kita memasukkan ya benda asing lah ya. Itu kan tidak seharusnya ada di situ gitu kan. Terus bisa juga terjadi robekan juga kan. Waduh, so. Apalagi kalau ada menggunakan alat kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa terjadi perubahan dari sistem buang air besarnya. Hah? Iya, jadi Tiduran gitu? Enggak lah ya. Enggak juga. Perubahan dari sistem buang air besarnya. Jadi yang pertama itu bisa apa namanya? Bisa jadi ada Mohon penonton jangan mengganggu. air besar gitu. Bentuknya atau Nah, bisa jadi ada ininya ada ya? darahnya. Oh, darah. Kayak Apa gitu. mudah mencret tuh gimana? Nah, itu juga bisa berpengaruh. Jadi kayak Bahaya berarti dok. ya. bahasa Inggrisnya kebicirit. Oh mencret. Jadi kayak ada Bijil perubahan tahi. siklusnya. Jadi nggak bisa nahan BAB-nya gitu. Ih, berarti merusak badan ya dok ya? Iya. Penyalahgunaan lewat situ juga ya? Nah, tapi itu dipilih yaitu yang ketiga nih, meningkatkan tingkat kecanduan. Meningkatkan tingkat kecanduan. Iya. Jadi sudah lewat tuh candu tambah makinan, Nah, masif. karena kenapa? Karena efeknya lebih cepat. Jadi Reaksinya. kalau reaksinya, jadi karena di permukaannya dia kan tipis tuh bagian situ. Nah, itu membuat si penyerapan dari si sabu tuh lebih cepat. Nah, otomatis daripada dibandingkan dengan yang oral atau dengan suntikan. Ya. Nah, kalau misalnya itu juga sebenarnya yaitu membuat kecanduan gitu ya. Jadi akan meningkatkan dosisnya, overdosis bisa sampai kematian. Oke. Dan ini tuh juga dijadikan sebagai apa namanya jalan keluar supaya tidak ketahuan. Karena kan kalau oral kita Oke, bisa iya. cium bau-baunya ya. Oh, dari ini misalnya kayaknya bekas kamu suntikan. Masa bekas nggak ada yang mau nyium ya? berat. Sabrina bener juga nggak ada yang mau nyium ya. betul. Please my eyes sih nggak ada ya. Kalau suntikan kita tahu itu ada bekas suntikan. Kalau misalnya kita lewat oral itu kan juga bisa baunya nih gitu kan. Oh, iya. Dan bisa ada beberapa tuh yang menyebabkan mual muntah dan itu membuat tidak nyaman gitu. Gila, berarti inovatif Pak Iya. Ambul. Terlalu Ambul itu inovatif inovatif. itu. Janganlah. Jangan. Ya. Ada yang mau ditanya nggak nih, teman-teman? Kayaknya Kiki, belum ya. Belum kali. Oh. belum ya? Jelas banget lah ya. Untuk hal ini lumayan lah. Lumayan lah ya. Pokoknya Tapi udah. udah diserap. Nah, berkecanduan, ngerusakin badan ya, Dok ya. Terus lebih cepat kecanduan, bahaya. Kalau misalnya teman-teman nih, kita tahu nih, Dok, apa namanya? Penyalahgunaan tidak hanya sabu kan, ada yang lain juga. Cuma untuk kalangan pelajar, Dok, kira-kira apa sih yang kalangan kuliah, pelajar itu penyalahgunaannya apa biasanya? Apa sabu juga mereka? Salah satu sih yang banyak itu sabu, selain itu juga alkohol ya. Oh iya, alkohol ya. Alkohol itu masuk narkotika atau apa sih? Kenapa? Kalau alkohol, Alkohol maksudnya apa? bahan aditif lah ya. Iya, Bahan aditif ya. adiktif ya. Iya, iya. Terus tapi kan kemudian selain itu juga ada tramadol. Oh, yang pelajar obat-obatan. Oke. Tramadol. Gitu. Jadi ke tramadol itu menurut keterangan klien-klien yang rehab itu dia lebih mudah dijumpai, lebih mudah didapatkan Ya. dan harganya tuh murah. Murah. Jadi sesuai dengan kantongnya pelajar gitu ya atau mahasiswa gitu. Oh, obat mengembul. Kalau itu Paramek bikin kecanduan nggak, Dok? Nggak lah ya? Kalau obat pusing itu nggak ya? Paracetamol gitu nggak ya? Sebenarnya disalahgunakan adalah pemberiannya tidak sesuai dengan dosis nih. Oh, Kayak misalnya setiap minum 3 kali, bukan 3 kali ya, misalnya langsung 2 tablet, 3 tablet, 4 tablet gitu. Karena merasanya satu enak. Ya itu kan juga tidak sesuai dengan persepan ya gitu. Ini saya mau nanya nih. Ini baiknya kalau yang bagi para pecandu itu ya kayak contohnya Coki Pak Dede itu bagusnya diapain, di penjara atau di rehab? Bahannya bagus nih. Apa dia obati dulu atau harus masukin penjara aja nih? Iya. Pandangan dokter nih. Nggak nanti ada pandangan polisi atau pandangan Terus hukum. cara pemeriksaannya gimana? Apakah Betul. pemeriksaan laboratorium itu ada khusus lewat knalpot tadi? Diperiksa Rektal. rektal Rektal tadi knalpot tadi. apa bagaimana caranya?
Ya jadi sebenarnya kalau dari ya itu kan pendapat saya ya. Iya, pendapat dokter kan? aja, Iya. pendapat aja. Iya. Jangan Kan- pendapat orang tua. Pendapat sendiri aja. Jadi lebih baik kita rehabilitasi juga. Tapi kita lakukan rehabilitasinya juga sesuai dengan kita assessment dulu kan. Sebenarnya nih kita assessment tuh kita biar tahu tingkat kecanduannya seperti apa, apakah ringan, sedang, atau berat, Oke. apakah perlu rehabilitasi rawat inap kah gitu. Jadi harus kita assessment dulu. Assessment itu ya sebelum kita lakukan kayak konseling gitu ya. Gitu. Jadi untuk menentukan tuh. Jadi kayak kalau kita tuh anamnesis lah ya, gitu kapan mulai menggunakan kan kadang beberapa menggunakan juga tidak menggunakan satu jenis ya. Oke, bisa Satu jenis bisa, kan. bisa multi ya. Hmm, Ngeri. bisa banyak ya, salah satunya Coba-coba itu. terus Mang Gembul. Jangan. Dan tadi gimana pemeriksaan sebentar nih? Iya, nyamuk. Ya, itu belum jauh tuh. Apa tuh? Ini pemeriksaannya bagaimana dokter? Oke, Dokter kalau Frednya? pemeriksaannya sih otomatis tetap tes urin juga ya. Urin. Gitu, tes urin itu Oh, untuk tes menentukan ya, karena kan bukan hanya satu jenis aja, dia Oh, nggak iya. cuma satu jenis Bisa multi kan. ya, bisa. Sabu Di test bisa, kit itu kan ekstasi ada ya kan? banyak ya parameternya, jadi bisa dari situ, jadi harus nyamuk juga. Udah dua. Yang ketiga dapat bonus sih. Nyamuknya pacaran. Kawinin lah. Tuh. Iya. Mana Bang Yos? Ada lagi ya? Terakhir nih dok. Nih kita pertanyaan dari dalam studio nih. Ada mau nanya nggak nih? Para rakyat. Obrak-abrik. Kamu mau nanya boleh? Saya mau nanya sih, Pak. Boleh. Habis dari Sabrina, kamu ya. Sabrina dulu. Sabrina dulu. Tadi kan dokter kan ngomong yang masalah tramadol, obat-obat gitu. Sekarang tuh lagi ngetren dok. Anak-anak seumuran aku tuh kayak Umuran berapa tuh, seumuran 20 aku mungkin kan kayak banyak tunggal. sepantaran lah ya. Iya. Aku udah seumuran sama dia. Iya. Di tahun berapa? Tahun 2000. Sepantaran anaknya. Iya. Bantaran aku tuh kan pada galau gitu dok, susah tidur ceritanya. Terus kayak itu tuh minum obat apa tuh? Nanti minum obatnya tuh 2-3 terus tidur long time sleep gitu loh dok. Long Itu tuh time. aku minta dokter edukasi deh buat anak-anak Iya. kayak aku. Takutnya kan mereka penyalahgunaan kali ya kalau kayak gitu, kecanduan. Sebenarnya tuh beberapa obat tuh kan emang ada yang mengefeknya ke bisa membuat tidur ya, jadi yang mengantuk istilahnya. Makanya kan kadang di beberapa obat itu hati-hati apabila mengemudi gitu ya. Oh iya. Nah, Ada tulisan situ ya. karena beberapa obat itu bisa menyebabkan rasa kantuk. Nah, tapi itu bukan dijadikan solusi ya untuk kita nih, saya nggak bisa tidur dok, saya mau dikasih obat ini dong gitu kan. Ya, jadi sebenarnya itu. Nah, itu juga bisa dijadikan penyalahgunaan juga. Kan tidak sesuai dengan resep dokter. Kemudian tidak sesuai dengan dosisnya. Gitu. Jadi itu salah satu penyalahgunaan juga dari obat itu sendiri kan, karena itu ya lama-lama juga bisa overdosis sebenarnya yaitu, tapi bukan jalan satu-satunya kita sulit tidur gitu ya, terus menggunakan obat Jadi yang gitu kan. sementara dok ya. Jadi resep dimakan, kalau udah habis ya jangan terus-terusan. Jadi canduan ya. Iya, beli sendiri gitu ya. Mm-mm. Terus minumnya langsung 2, 3, Wah, 4. baca bismillah nggak tuh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Waduh bahaya. Bismillah, nggak overdosis. Moga aja enggak. Udah Gitu. tanyanya. Ada Gitu. Rizky ya? Aku nanya, kalau tes untuk narkotika tuh ada berapa jenis sih dok? Oke. Sebenarnya untuk tesnya itu ada beberapa jenis ya. Itu ada yang lewat darah, kemudian lewat air kencing, dan juga bisa dari rambut ya. Gitu. Tapi ya itu bisa yang biasa dilakukan di BNN itu lewat air kencing itu sendiri. Oke. Lewat pipis. Jadi Gratis dokter. Gratis Oh, dong. Nah, Itu. Lalu udah tes belum? Belum. Iya nanti tes. Ya, Nanti dites kita ya. ntar kami yang tes. Gratis, coba. Ya. Oh jangan. Kita yang tes boleh nggak? Barangkali ada rekan kita yang mau dites untuk narkoba mah. Iya saya mau tes. Berarti langsung datang aja ke BNN. Datang Oke, ke BNN BNN. aja. Oh. Kita kan juga Kantornya di mana dok? kantornya di Jalan Sudarsono, Oke. gampang ya. Oke. Oke. Terus saya mau ada pertanyaan dok dari Instagram. Oke.
Orang mana tuh? Kalau Loncat ya. Kayaknya jangan yang saya ini susah-susah turunin ya. dulu nih hurufnya belum turun. Kayak masa ngetik. Oke, ini dari Rizky Ardani Nugroho. Oh ya, nanti yang pertanyaan tersebut tuh dapat pulsa 25 dari GoPay. GoPay. Oke, bisa beli chat time kalian sekali. Apa indikator pengguna narkotika bisa direhabilitasi atau dipidana, Dok? Itu mungkin pertanyaannya dari Rizky. Thank you, Rizky. Oke, sebenarnya kita setelah kan di BNN juga ada tim berantas ya, ada tim berantas, kemudian ada tim rehab. Nah, sebenarnya kita harus lakukan adalah apabila nih kita pengguna itu setelah ditangkap kita lakukan assessment gitu ya, apakah dia murni pengguna ataukah misalnya menjual juga gitu ya, gitu itu juga akan dipertimbangkan apakah dia termasuknya dari pidana atau akan direhabilitasi seperti itu. Cukup, Dok. Ada lagi? Cukup? Pertanyaan kedua. Ada lagi Nah, ini pertanyaan. kedua dari Instagram. Ini panjang banget pertanyaannya dari Gagas Kalimusada. Itu Gagas ya, nanti kontak ke BNN. Jangan lupa nonton juga nih. Sejak kecil kita sudah diberikan pengetahuan tentang narkoba, tapi kenapa hingga sekarang masih banyak pemuda dan mungkin tidak sedikit juga yang mengetahui dampaknya. Namun kenapa? Namun kenapa hingga sekarang banyak pemuda yang senang menggunakan itu? Apakah mindset bahwa nakal itu keren di kalangan anak muda sulit untuk dihilangkan? Gitu, Dok. Jadi sebenarnya kita juga mungkin udah pada tahu juga ya efeknya. Ini sampai kematian juga sebenarnya udah pada tahu nih, tapi tetap menggunakan narkoba gitu ya. Gitu. Tapi salah satunya adalah sebenarnya kita menggunakan narkoba itu juga ada dari faktor internalnya kita nih mencari jati diri nih ya, dan dijadikan nih salah satunya mencari jati dirinya itu dengan menggunakan narkoba, padahal itu salah gitu kan. Mungkin kan bisa dicari dengan cara lain ya, apakah nih kita hobinya apa gitu ya, harus yang dikembangkan gitu ya gitu. Yang kedua adalah dari faktor eksternal seperti lingkungan, pertemanan nih dianggapnya nih keren ya pakai narkoba, padahal nggak keren sama sekali ya gitu. Nggak ada keren kan ya, Dok ya? Jadi sebenarnya narkoba juga kan merusak ya, sampai bisa kematian loh, gimana nggak merusak gitu. Jadi sebagai jati diri, padahal tuh sebenarnya keren itu banyak cara yang lain, berprestasi di sekolahnya, di kampusnya, atau di hobinya misalnya nih di luar kampusnya juga gitu, di musik dan segala macem nih, kayak ini mungkin di fotografi ya. Oh, Sabrina fotografi ya? Nah, selebgram. Nah, Oh, bukan seleb 88 kalau itu bilangnya. bukan. Gitu, Selebgram jadi ya? kan, ya kan banyak banget cara kita berprestasi tapi bukan ke narkoba, Yang negatif dianggap itu ya? keren kan. Oh, yang Itu keren, juga yang bikin tidak. kerenmu. Gitu, jadi carilah sesuatu yang membuat keren selain narkoba. Oke, gitu ya. Teman-teman tetap stay away from drugs ya. Artinya apa tuh ngomong bos? Stay tetap away, jauh ya, tetap jauhi narkoba Di ya. bawah inilah. Stop narkoba apa? Oh ya, jangan coba-coba. Terus mungkin ini di segmen terakhir ya, Bang Gembul. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dokter Vita, kemudian duo anggrek, sama Sabrina dan Kiki. Terus sama ini sponsor kita hari ini, Suara Gracia ya, Bang Gembul. Thank you, nih latarnya bagus kan. Makasih pada Suara Gracia, terus pada teman-teman yang Humas BNN Kota Cirebon. Ada lagi, Bang Gembul? Di balik layar. Penonton. Penonton. Banyak saya penontonnya nih. Ada berapa juta? Ada sekitar satu Tidak terhitung. satu RT. Ada 1150 kilogram. Iya. Oke, makasih banget Bang Gembul. Sama-sama, Bang Yus. Kita kembali lagi di acara Obrak-Abrik. Obrak-abrik, Goyang obrak. goyang abrik. Oke. Obrolan bermakna, obrolan asik. Kembali lagi nanti di episode selanjutnya tentang masalah terkini tentang narkoba. Terus nanti kita lebih dalam lagi berita. Tepuk tangan untuk kita semua dan stay away from drugs. Bye bye. Thank you. Dadah.